Hai teman-teman, saya Anjita Nisa Armas dan ini teman saya. Saya Bismillah Sari dan ini teman saya. Kami dari kelompok 5. Kami ingin menunjukkan hasil webinar kami. So, jangan lupa menonton teman-teman. Dadah. Izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri kami, dimulai dari saya, Devi Butar-Butar, dan rekan saya Desi Monika Sari. Halo Kak. Dan juga Citra Anissa Armas. Halo teman-teman. Kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang sedang melakukan tugas untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Keuangan yang di bawah bimbingan Ibu Rini Indawati. Langsung aja kita masuk ke materi. Sebelum memulai materi ini, ada baiknya kita melihat kembali apa sih laporan keuangan konsolidasi itu. Dimulai dari awal, konsolidasi itu adalah sebuah usaha untuk menyatukan dua buah perusahaan yang nantinya kemudian membentuk perusahaan yang baru dengan nama yang berbeda, yang tentunya penggabungan usaha itu akan membentuk perusahaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja perusahaan yang satu kita sebut sebagai perusahaan A dan perusahaan kedua kita sebut sebagai perusahaan B. Keduanya itu memutuskan untuk melakukan konsolidasi dan berubah nama menjadi perusahaan C. Kita bisa lihat di kolom sudut kanan bawah, A tambah B sama dengan C. Sederhananya bisa kita gambarkan seperti itu. Dalam laporan keuangan konsolidasi, menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK nomor 4 adalah laporan keuangan dari suatu grup perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi atau laporan keuangan suatu perusahaan yang sebelumnya melakukan konsolidasi. Berbicara soal pelaksanaan penggabungan atau konsolidasi, suatu entitas atau perusahaan penggabungan usaha dapat dilakukan dengan melakukan akuisisi saham. Kejadian ini sering juga disebut dengan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi. Laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi adalah laporan keuangan konsolidasi yang dibuat pada saat terjadi atas aktiva dan operasi suatu perusahaan yang diakuisisi secara efektif dialihkan kepada perusahaan pengakuisisi dan tanggal pada saat penyerapan metode pembelian dimulai. Perlu kita tahu, penyusunan laporan konsolidasi itu tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Artinya, laporan keuangan itu biasanya untuk perusahaan tunggal. Dan laporan keuangan konsolidasi yang diperlukan itu hanya jurnal penyesuaian, yaitu jurnal eliminasi, dan juga kertas kerja konsolidasi. Dan untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Desi Monika Sari. Baik, sebelum kita masuk ke soal konsolidasi, kita perlu tahu komponen yang penting yang ada pada saat pembukuan laporan keuangan konsolidasi, yaitu kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Selain itu, kita juga perlu tahu komponen penting lainnya yang digunakan pada saat melakukan konsolidasi, yaitu penggunaan kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi secara terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan legal yang terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Next, slide selanjutnya. Kemudian, kita juga perlu mengenal istilah ayat jurnal eliminasi, di mana ayat jurnal ini digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan konsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan legal yang terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini adalah, jika terjadi transaksi antar entitas konsolidasi, misal antar induk dan anak perusahaan, maka transaksi tersebut harus dieliminasi dengan ayat jurnal eliminasi, kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Langkah-langkah penyusunan laporan keuangan konsolidasi, langsung aja kita masuk ke soal, bagaimana penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada neraca untuk Release Products dan Special Foods bertanggal 1 Januari 2021, sesaat sebelum penggabungan usaha. Ini adalah laporan keuangan neraca untuk Release Products Special Foods bertanggal 1 Januari 2021, sesaat sebelum penggabungan usaha dilakukan. Yang dimana laporan keuangan inilah yang menjadi titik awal penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setelah itu, kita akan membahas kasus yang pertama dengan transaksi konsolidasi kepemilikan penuh dibeli seharga nilai buku pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada soal 1, yaitu kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Release Product memberi semua saham biasa beredar dari Special Foods seharga $300.000 pada tanggal penggabungan usaha.
Nilai wajar masing-masing aktiva dan kewajiban special foods sama dengan buku yang disajikan pada video 1. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Devi. Selanjutnya, kita bisa lihat situasi kepemilikan yang terjadi pada saat rilis produk membeli sebuah saham special food, di mana terdapat biaya perolehan investasi sebesar $300.000. Kita bisa lihat di PPT-nya teman-teman, biaya perolehan investasinya sebesar 300, dan nilai buku ini terdiri dari saham biasa special food sebesar $200.000 dan juga ditambah special food sebesar $100.000. Jadi, biaya perolehan investasi dikurangi nilai buku itu $300.000 dikurangi $300.000. Perbedaan antara biaya perolehannya menjadi 0 karena $300.000 dikurang dengan $300.000 hasilnya 0. Sehingga pada saat terjadi situasi kepemilikan, pada saat terjadinya konsolidasi, ada jurnal yang muncul, yaitu investasi pada saham special food sebesar $300.000 di sebelah debit dan di sebelah kredit kasnya sebesar $300.000. Next. Setelah kita membuat jurnal situasi kepemilikan, di sini bisa kita lihat neraca untuk rilis produk dan special foods pada tanggal 1 Januari 2021 sesaat setelah penggabungan usaha dilakukan. Pada figur 2 ini, setelah dicatat pembelian sahamnya, maka dibuat lagi neraca sesaat setelah penggabungan usaha, di mana setelah mencatat pembelian saham special foods dengan jurnal investasi pada saham, pada kas, tentunya ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan Firlis, karena yang mencatat adalah Firlis, di mana jurnal ini pastinya akan berpengaruh terhadap neraca Firlis. Nah, ini yang terjadi inilah perubahan yang terjadi dari pencatatan pembelian saham pada tanggal penggabungan usaha. Dan untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Desi Monika Sari. Nah, selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Maka jika terjadi transaksi antar entitas konsolidasi, harus dieliminasi. Yang dieliminasi adalah pastinya kepemilikan sahamnya, yaitu saham biasa special foods 200K di debit, kemudian di debit lagi laba ditahan sebesar 100K, dan untuk kreditnya investasi pada saham special food yaitu 300K. Perlu dipahami, untuk ayat jurnal eliminasi investasi hanya tinggal membalikkan jurnal saja. Kita next. Langkah berikutnya adalah kita menyusun kertas kerja konsolidasi. Di awal sudah dijelaskan di figur 3 kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 2021 setelah penggabungan usaha, tanggal penggabungan usaha 100% pembelian pada nilai buku. Di sini ditampilkan pada kertas kerja konsolidasi yang pertama adalah pos masing-masing akun neraca. Maka di sini posisinya balance untuk konsolidasi adalah 2 juta. Demikianlah cara penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi dari kelompok 5. Kamu nanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Juliarti Lumban-Gaol, jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Palangkaraya. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi? Sekian dan terima kasih. Adapun keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yang pertama, kinerja keuangan anggota perusahaan yang kurang bagus dan juga tertutup. Lalu yang kedua, rasio keuangan tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan. Itulah yang menjadi keterbatasan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana Kak? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Kesannya itu Zoom-nya bermanfaat, apalagi buat kita yang jurusannya itu berkesinambungan kayak akuntansi. Zoom-nya dilaksanakan dengan baik dan bisa menambah pengetahuan yang mengikuti kegiatan Zoom-nya. Hanya itu saja untuk Zoom kita hari ini. Kami ingin menyaksikan Itu guys. Matikan dulu. Mana?